Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلال ومن النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, malam ini kita akan berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian tahsin dan tafsir dari Surah Al-Baqarah ayat 242. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يبين
pertama itu huruf kaf, syiddah dan hamz. Kemudian huruf za, raqawah dan jahar. Kaza, za, panjang 2 harokat, ya. Jadi jelas keduanya. Za, kaza, dan lam huruf tawassul baina syiddah wa raqawah. Kaf huruf syiddah dan hamz. Kadzalika, kadzalika. Kemudian ya huruf raqawah dan jahar di tengah lidah. Yuba, ba, syiddah dan jahar. Dari bibir bagian luar. Ba, di rapatnya bibir itu lebih kuat dibandingkan mim. Kemudian tasydid di atas ya, yubayyi. Ya, jadi raqawah ketika dia bertasydid maka bertambah jelas ya mengalirnya. Kemudian nun huruf tawassul baina syiddah wa raqawah. Nun. Yubayyinu. Lafzul jalalah di sini dibaca tebal karena sebelumnya dhamma. Yubayyinu Allahu, yubayyinu Allahu. Ha huruf hamzah dan raqawah. Jadi lafzul jalalahnya tebal. Ya, la syiddah dan tawassul baina syiddah wa raqawah. Syiddah dan hamzah. Lakum mim sukun kemudian hamzah ini syiddah ya, atau izhar syafawi ya. Yubayyinu Allahu lakum, yubayyinu Allahu lakum. Lakum ini sukun kemudian dengan hamzah ya, ini izhar, jadi bibirnya rapat dan ditekan. Kemudian hamzah a, syiddah dan jahar, panjang 2 harokat. Ya huruf raqawah dan jahar. Ya ayat. Kemudian ta, syiddah dan hamz. Ha huruf hamz dan raqawah. Panjang 2 harokat kalimat apa? Asilah qasirah ya. Ayatihi min lam huruf tawassul. In huruf tawassul. Ta'al. Dua di tengah terapkan. La'allakum, La'allakum. dan syiddah dan hamz. Ini betul kemudian ta, izhar. Artinya menjelaskan mim ya, betul. La'allakum ta. Setelah in huruf tawassul. Yang mana syiddah wa raqawah. Jadi menyebutkan huruf ta jelas. Ta, ta, ti, huruf qaf, syiddah dan jahar. Yang dua di pangkal lidah menempel pada yang lain yang lunak. Bibirnya meringis. Kemudian lam huruf tawassul. Waw, setelahnya waw sukun. Dan ketika waqaf ini panjangnya boleh sampai berapa harokat? Nah, minimal 2 harokat. La'allakum ta'qilun. La'allakum ta'qilun. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Baik. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu misal dzalikal bayan as-sabiq, seperti penjelasan sebelumnya berkaitan dengan masalah yang telah ya disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Masalah mut'ah, kemudian masalah mahar dan yang lainnya ya. Itu semua penjelasan yang telah berlalu ya, as-sabiq. Yubayyinullahu lakum. Allah ingin menerangkan kepada kalian wahai orang-orang yang beriman. Ayatihi, ayat-ayatnya al-mustamilah. Itu ayat-ayatnya yang mencakup
ala hududihi, mencakup segala hudud, batasan-batasannya, wa ahkamihi, dan hukum-hukumnya. Jadi di ayat-ayat sebelumnya Allah telah jelaskan batasan dan hukum, ya. Mana yang boleh, mana yang dilarang. Baik. Terangkan kepadamu ayat-ayatnya, itu hukum-hukumnya, supaya kamu memahami secara la'allakum ta'qilun, agar kalian ta'qilun, dapat memahami. La'allakum ta'qilunaha, agar kalian memahaminya, ya, agar supaya kalian memahaminya, ya, supaya tidak terjadi pelanggaran. Karena sudah tahu ini batasan, tidak boleh dilanggar, ini hukum halal, haram, atau boleh dan tidak, sehingga tidak terjatuh ke dalam larangan Allah Subhanahu wa taala dan tidak meninggalkan perkara yang diperintah. Ya, itu tujuannya Allah menerangkan semuanya. Ya. Ada hukum yang masih diingat, batasan-batasan Allah. Apa? Sekarang kesimpulan ini dari penjelasan sebelumnya. Ya, Allah ingin menegaskan kepada kita, jadi semua perkara yang telah Allah jelaskan dalam ayat-ayat sebelumnya, apakah itu berkaitan dengan hudud atau hukum, supaya kita tidak terjatuh ke dalam pelanggaran. Ya. Ini cara Allah cara Allah menjaga hamba-hambanya. Cara supaya manusia terjaga, terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya. Maka Allah terangkan semuanya. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Ya. Ini ayat-ayat sebelumnya, Masya Allah, ya, banyak faedahnya. Yang tidak hadir bisa nggak menyebutkan? Coba, yang tidak hadir dalam kajian sebelumnya bisa menyebutkan apa saja? Bisa nggak menyebutkan? Yang tidak hadir dalam kajian. Kalau yang hadir ada catatannya. Yang tidak hadir, saya mau tanya, bisa nggak menyebutkan apa itu hudud? Karena ini wajib hukumnya belajar. Ya. Sekarang dari ulul albab mana? Musyrifnya mana? Siapa yang suruh tinggal di kamar? Saya suruh panggil semuanya. Ada yang 2 lagi, yang dari Sulawesi. Semua harus hadir saat ini. Saya akan bahas perkara yang penting, karena ini berkaitan dengan masalah kita tidak boleh membiarkan kemaksiatan bila itu terjadi. Setiap pelanggaran sekecil apapun yang bertentangan dengan sunnah Nabi itu termasuk maksiat, ya. Jadi tidak boleh ada di lingkungan kita itu terjatuh dalam pelanggaran. Karena siapa yang membiarkan pelanggaran, ketika dia melihat pelanggaran dia biarkan, maka ketika Allah turunkan azab itu merata. Saya minta semua untuk hadir. Mana yang belum hadir? Ada yang belum hadir karena saya tahu wajah-wajahnya. Santri ulil albab juga ada yang belum hadir. Rais belum hadir. Saidun ini juga jarang. Lagi pergi Abdul Rahman. Satu lagi siapa yang baru? Jadi tinggal di lingkungan kita, apapun yang terjadi ini semua kita yang bertanggung jawab. Ya, tidak boleh saling membiarkan. Makanya harus hadir dalam kajian. Apa alasannya coba? Sudah pinter? Fahmi. Yang mulia okay, kecil. Apa alasan? Kalau ada alasan sudah pintar, maka silahkan kasih faedah di depan. Dan kita mau duduk. Karena tidak ada kerugian kalau dalam majelis. Demikian juga ikhwah-ikhwah yang ada sekitar sini, yang tidak ada kesibukan. Ya. Kalau ada kendala dibincangkan. Ada permasalahan kenapa itu dibincangkan. Jadi jangan ada ketika ada kebaikan kita menjauh darinya. Ya, tidak boleh. Makin menjauh maka Allah menjauh. Jadi dia akan terjauh dari rahmat Allah. Ada majelis seperti ini itu tidak boleh, ya, kecuali walaupun dia sudah menjadi syekh sekalipun. Duduknya dalam majelis itu juga Masya Allah faedahnya luar biasa.
walaupun sudah syekh, karena ini ibadah, kita perlu hidup kita, bagaimana kita bisa mengumpulkan bekal untuk akhirat. Jangan sia-siakan, duduk dalam majelis ilmu, itu kebaikan terus mengalir. Selesai majelis ilmu, dosa-dosanya diampuni. Makanya jangan pernah malas kita untuk hadir dalam majelis ilmu, walaupun pembahasannya kita sudah tahu. Sekarang coba, ini ayat yang Allah jelaskan agar kalian dapat memahami, berakal. Ayat-ayat sebelumnya berkaitan dengan masalah hudud dan ahkam. Yang tidak hadir tolong sebutkan. Coba, apa ayat-ayat itu yang Allah maksudkan ini? Karena kita baca Al-Quran, bukan hanya sekedar dibaca, tapi kita harus paham tuntutan, ya. Dan ini tidak akan terlepas karena menuntut ilmu hukumnya wajib, fardhu. Apalagi ini berkaitan dengan masalah rumah tangga yang setiap orang akan menjalaninya. Mana ikhwah-ikhwahnya yang lain? Tetangga, tidak boleh seperti itu, ya. Tinggal dekat masjid, tidak duduk bawa pensil, menganggap diri sudah, walaupun ada di luar kajian di YouTube dan sebagainya, itu lain. Nanti waktu luang yang lain. Sekarang ketika ada majelis, maka duduklah di dalamnya. Ya, Masya Allah. Mana yang lain? Sudah dipanggil semuanya? Pak Amin sudah letih. Saya aja baru habis safar. Safar di mana? Ya. Sekarang kendaraannya mah ber-AC, tidak ada alasan. Saya baru habis safar di Bogor juga. Jadi tidak boleh dibiarkan, ya. Mana yang satu lagi, Rais? Jam pelajaran tidak boleh keluar. Tidak ada keperluan yang lebih penting daripada kita belajar agama. Karena dia sudah tinggalkan negerinya, tinggalkan daerahnya, kita begitu jauh. Makanya kita harus mengawasi betul. Tidak ada alasan. Walaupun mau buang air kecil pun itu alasan, tidak boleh sebenarnya. Suruh buang di tempat, kalau enggak pakai pampers. Karena kita sudah ulang berkali-kali, setiap pelajaran siapapun yang ngisi itu, kita harus betul-betul duduk di dalamnya, hadir. Ya, karena tujuan ke sini mau belajar. Semua kita bertanggung jawab. Suksesnya kalian semua itu sudah diamanahkan oleh orang tua kalian kepada kami di sini, ya. Makanya tidak boleh bermain-main. Jadi semua kita ingin semua dapat benar-benar mendapatkan faedah dan bisa memberikan faedah serta bisa mengamalkan, ya, apa yang telah dia pelajari untuk kebahagiaannya dunia akhirat. Baik. Ini kalau ada yang belum hadir berarti tidak kita bahas malam ini. Saya menunggu sampai semua hadir baru kita bahas, ya. Karena ini berkaitan dengan cara memotong rambut. Ya, karena ada larangannya. Jangan anggap remeh itu. Saya ingin bahas supaya kalian dengar hadis-hadisnya, bahwasanya itu dilarang. Bagaimana potongan rambut yang dilarang oleh Nabi. Jangan kalian sembunyi-sembunyi, tutup dalam peci. Allah Maha tahu, Maha melihat. Maka nanti kita bahas supaya tahu ilmunya. Kalau saya tidak bahas, saya berdosa karena saya sudah tahu. Maka kepingin semua dengar supaya dapat faedah semua. Karena kalau ada yang tidak dengar, nanti dia tidak dapatkan faedah. Karena itu bahagian dari syariat Islam, ya. Rasulullah SAW melarang, ya. Masuk kepada apa itu? Bab hukum, ya. Masuk kepada hukum. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Ayat yang maksud itu hudud
dan ahkam. Pelanggaran batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, hukum-hukum yang tidak boleh dia terjerumus ke dalamnya, ya, baik itu berupa perintah ataupun larangan. La'allakum ta'qilun. La'allakum ta'qilun, agar kalian memahami. Wa ta'lamuna biha, wa ta'maluna biha, wa ta'maluna biha, dan mengamalkan, ya, hudud dan hukum-hukum tersebut, ya. Fatanalawna al-khaira fid dunya wal akhirah. Lalu kalian akan memperoleh kebahagiaan, kebaikan. Itu coba, ya. Dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya seorang talib itu harus siap dia dibimbing, ya. Harus siap menerima bimbingan Al-Quran dan Sunnah, ya. Dalam belajar, ya, orang akan sukses dunia dan akhirat bila dia punya dua sifat. Pertama sami'na, yang kedua ata'na. Kami dengar, kedua kami patuh. Dia akan sukses dunia akhirat insyaallah. Sami'na, kami dengar. Apa itu? Ayat-ayat Allah, ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ata'na, kami patuh, yaitu kami melaksanakan sesuai dengan ajarannya, maka dia akan sukses dunia dan akhirat, ya. Karena tasyabbuh, ya, tasyabbuh itu berbahaya. Walaupun sekarang orang menganggap itu sepele, ya. Tasyabbuh cenderung kepada orang kafir, cenderung kepada budaya orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam, ya. Dianggap itu hal yang remeh, hal yang sepele. Padahal Nabi SAW menyebutkan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia digolongkan dalam kaum tersebut. Betapa ruginya coba ketika dia digolongkan, ya. Dan hal tersebut telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi larang semua. Telah dilarang dan pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya kita ingin bahas hadis-hadis yang berkaitan dengannya supaya kita bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya agar kita sukses dunia dan di akhirat. Baik. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Tanya jelas-jelas cenderung ke in. La'allakum ta'qilun. La'allakum ta'qilun. Baik. Ada pertanyaan kaitan dengan ayat ini? Ya, sudah jelas? Selesai bertanya. Makna ayat-nya, ayat-ayatnya dalam ayat ini apa? Hudud dan ahkam, hukum-hukum, ya. Baik. Karena belum bisa hadir semua, maka kita tunda pembahasan, ya. Lanjut supaya semua mendengar, agar kita semua terlepas dari tuntutan pada hari kiamat, ya kan? Karena Nabi akan ditanya oleh Allah, hal ballaghta, apakah engkau telah menyampaikan? Maka Rasul persaksikan, qad ballaghtu, sungguh aku telah sampaikan. Ballagha risalah, ya, Rasul telah menyampaikan semuanya. Ma min khairin yuqarribukum ilal jannah illa waqad
bayan atau buyina lakum. Tidak ada satupun kebaikan yang dapat mendekatkan kalian kepada surga melainkan aku telah jelaskan. Wa ma min syarrin yuqarribukum ila an-nar. Kejelekan yang mendekatkan kalian kepada neraka melainkan aku juga telah hadzartukum, aku telah peringatkan kalian. Jadi masalah itu masalah yang besar, bukan masalah sepele. Ya, karena seluruh para nabi akan dimintai pertanggungjawaban terhadap umatnya. Seluruh para nabi akan dimintai pertanggungjawaban apakah mereka telah bersungguh-sungguh dalam menyampaikan risalah. Mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita di satu instansi pendidikan, sungguh-sungguhkah kita telah sampaikan? Makanya harus sampai kepada semuanya, ya, supaya kita bebas. Kalau dia melanggar sendiri nanti terserah. Ya berarti dia yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Taala. Yang penting kita mau sampaikan sampai semuanya dengar. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan maka kita cukupkan sampai di sini. Ya. Cukup sampai di sini temuan kita malam. Insyaallah kita akan bahas apa yang saya sampaikan tadi. Ketika semua sudah berkumpul, ya supaya tahu dalil jelas sehingga tidak melanggar, tidak terus terulang pelanggaran. Ya. Baik. Subhanakallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.